Shalom shalom, apa kabar kalian semua pada hari ini? Pastinya sehat, pasti semangat, pasti luar biasa tentunya ya. Nah, hari ini anak-anakku kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita yang baru. Sebelum kita belajar, kita akan berdoa. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang ada dalam surga, terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini Tuhan Engkau sudah memimpin kami dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami mau belajar, berkatilah kami Tuhan, berikan kami konsentrasi juga semangat di dalam belajar, agar setiap materi yang disampaikan oleh guru kami boleh kami mengerti dengan baik. Berkati juga guru kami yang menyampaikan materi Tuhan, kiranya juga berkat kesehatan Tuhan berikan bagi guru kami ya Tuhan. Berkati juga Tuhan orang tua kami yang bekerja maupun yang mendampingi kami belajar. Kiranya berkat surgawi terus melimpah dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ini doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Oke, hari ini kita akan masuk pada bab 7 ya. Bab 7, anak-anak boleh lihat buku paketnya ya. Tentang Yesus penyembuhku. Yesus penyembuhku ya. Saat kita sakit, kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah penyembuh kita ya. Oke, yang pertama kita akan belajar ketika aku sakit. Pernahkah kamu mengalami sakit? Pasti pernah ya. Apa yang kamu rasakan saat itu? Ingatkah kamu apa yang dilakukan ayah dan ibumu ketika kamu sakit? Nah, ini menjadi PS kalian nanti ya. Oke, semua penyakit ada penyebabnya. Pada musim panas banyak orang mengalami diare atau mutaber karena kekurangan air bersih. Pada musim hujan banyak orang mengalami sakit kulit karena tempat tinggalnya tergenang air atau banjir. Setelah kehujanan kamu bisa terserang flu atau batuk karena makan yang tidak teratur, perutmu terasa sakit. Ada orang yang sakit karena lalai menjaga kesehatannya, tetapi ada juga orang sakit meskipun sudah melakukan pola hidup sehat ya. Sakit itu kita prediksi ataupun ada yang orang yang bisa tetap jaga kesehatan tapi bisa sakit ya. Ada orang yang memiliki sakit turunan dari orang tuanya seperti kanker, asma, HIV atau AIDS dan lainnya. Namun ada orang yang sakit bukan karena faktor keturunan. Kayak tadi flu, batuk itu bukan keturunan, tapi karena keadaan cuaca ya. Yang penting adalah apa yang kamu lakukan ketika mengalami sakit, bersungut-sungut, mengeluh, menyalahkan orang lain, marah-marah atau sebaliknya. Mohon pengasihan Tuhan agar mendapat kesembuhan. Pasti yang ini kita lakukan ya nak ya. Jangan marah-marah, sakit mama, nggak boleh. Tapi kita harus menikmatinya. Sekalipun sakit kita harus mengucap syukur pada Tuhan. Kita boleh diberi sakit, itu waktunya kita untuk istirahat ya. Dan kita mohon pengasihan Tuhan agar menyembuhkan kita, agar kita bisa beraktivitas kembali. Ayah dan ibu biasanya membawamu ke dokter agar mendapat pemeriksaan, perawatan dan obat-obatan untuk kesembuhanmu. Semua tindakan itu juga membutuhkan hati yang percaya pada kuasa Yesus. Dokter di atas segala dokter. Iya, kita ke dokter berobat, minum obat, istirahat dan segala macamnya itu kita lakukan untuk kita bisa sembuh. Tapi di atas semua itu kita juga harus membutuhkan hati yang percaya akan kuasa Yesus yang dapat menyembuhkan kita. Dia adalah dokter segala dokter di atas segala dokter ya. Pada saat kamu sakit, pernahkah kamu berdoa kepada Tuhan Yesus? Pasti pernah. Mengapa kamu berdoa kepadanya? Apa yang kamu pinta dalam doamu? Apakah kamu berdoa dengan iman kepada Yesus? Tuliskanlah doa ketika kamu sakit di bawah ini. Nanti tulis ya, jadi PS-nya ada 2. Yang kedua, Yesus melihat iman. Di Kapernaum tinggallah seorang perwira Romawi yang baik hati. Bersama keluarganya, ia menolong pembangunan rumah ibadah di Kapernaum. Mereka mempunyai hamba yang melayani di rumah. Tapi pada saat itu hambanya sakit. Mendengar bahwa Yesus datang ke Kapernaum, Pak Perwira memberanikan diri mengutus orang tua-tua Yahudi kepada Yesus. Kata mereka, Ia layak engkau tolong sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadah kami. Mendengar semua itu, Yesus segera menuju rumah perwira itu. Akan tetapi perwira mengutus orang untuk mencegah Yesus datang ke rumahnya, sebab ia merasa tidak layak menerima Yesus di rumahnya. Ia mengutus orang tua-tua Yahudi menjumpai Yesus. Tetapi katakan sajalah sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Kata perwira itu percaya. Dan terjadilah
berjumpa dengan Yesus, hamba di rumah perwira Romawi menjadi sembuh. Jadi perwira ini punya seorang hamba yang dia sakit. Dia pengen banget Tuhan Yesus menyembuhkan dia gitu ya. Dia ingin banget Tuhan Yesus menyembuhkan perwiranya itu gitu ya, menyembuhkan hamba dari perwira itu. Tapi dia malu, jangan datang ke rumah lah katanya. Terus akhirnya kata perwira ini, bilang saja sama Tuhan Yesus, ucapkan sepatah kata agar bagaimana supaya hambanya itu sembuh. Sesuai dengan perkataan atau iman dari sang perwira itu. Tuhan Yesus mengatakan, tanpa berjumpa dengan Yesus, hamba di rumah perwira Romawi menjadi sembuh karena iman dari perwira itu ya. Iman perwira Romawi itu sangat besar. Sementara orang banyak berbondong-bondong menghampiri Yesus agar disembuhkan, perwira itu hanya minta sepatah kata saja. Ia percaya Yesus dapat menyembuhkan meskipun ia merasa tidak layak ditemui. Setelah menyembuhkan orang yang kerasukan setan di daerah Gerasa, Yesus naik perahu menyeberangi danau. Orang banyak telah menunggunya di tepi danau. Seorang kepala rumah ibadah memohon kepada Yesus untuk menyembuhkan anak perempuannya. Tapi ketika Yesus hendak pergi ke rumah kepala ibadah, terjadi peristiwa yang mengejutkan. Seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan sedang berusaha mendekati Yesus. Dari cerita orang, ia telah mendengar tentang Yesus. Kini ia berjejal di tengah kerumunan orang banyak, hendak menghampiri Yesus. Ia tidak akan minta agar Yesus mendoakannya atau berbicara kepadanya. Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh, katanya penuh iman. Dan ketika itu juga sembuhlah ia. Perempuan itu tidak menyadari bahwa Yesus tahu apa yang terjadi. Ketika Yesus mencari siapa yang telah menjamah jubahnya, barulah ia tersungkur di kaki Yesus dan menceritakan semuanya. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari sakit penyakitmu, kata Yesus kepadanya. Perempuan itu sembuh karena imannya dan akan kuasa Yesus. Di Genezaret, orang-orang berlari-lari ke seluruh daerah, mengusung orang-orang sakit dan membawanya kepada Yesus untuk disembuhkan. Kemanapun Yesus pergi ke seluruh wilayah Genezaret, orang-orang sakit memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubahnya. Mereka percaya meskipun Yesus tidak melakukan apa-apa, mereka akan sembuh. Dan orang-orang yang menjamah jubahnya menjadi sembuh. Oleh karena imannya, orang-orang Genezaret itu sembuh dari sakit. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang telah lama berdoa dengan iman, namun tak kunjung sembuh? Ada orang yang disembuhkan, tetapi banyak juga orang sakit yang tak disembuhkan. Bukan berarti Yesus pilih kasih atau orang tersebut kurang beriman. Sebab baik disembuhkan atau tidak disembuhkan, Yesus mengasihi semua orang yang percaya kepadanya. Dalam keadaan sakit atau sehat, Yesus ingin agar pengalaman itu membuat umatnya tetap membangun iman percaya kepadanya. Ya, jadi ini beberapa contoh bagaimana orang-orang yang mengalami sakit dengan iman percaya seperti soal perwira ini. Tuhan Yesus berkata dia yakin akan sembuh hambanya. Terus ada juga yang seorang nenek tua yang sudah 12 tahun mengalami pendarahan. Dalam imannya dia menjamah jubah Yesus aja dia sembuh. Bahkan orang-orang di Genezaret punya iman bahwa akan bila menjamah saja jubah, ujung dari jubah Tuhan Yesus, mereka yakin dengan iman mereka akan sembuh. Nah, bagaimana dengan kita? Ya, kalau kita sakit sayang, ngomong sama mama. Kalau kita sakit, kita berobat ya, pergi ke dokter, minum obatnya, istirahat. Tapi yang paling penting di atas semua itu adalah kita percaya, kita punya iman bahwa Tuhan Yesus akan menyembuhkan kita. Sakit apapun yang kita derita, Tuhan Yesus pasti akan menyembuhkan kita, asal kita memiliki iman. Ya, iman yang penuh bahwa Tuhan Yesus adalah penyembuhku. Tidak ada yang dapat menyembuhkan kita selain Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memakai tangan dokter, obat-obatan, dan segala macamnya. Bahkan orang tua yang merawat kita, itu adalah sarana yang diberikan Tuhan untuk menyembuhkan kita. Oke?
Jadi siapa saat ini yang sedang sakit atau ada orang tuanya yang sedang sakit keluarganya, kalian berdoa. Dengan penuh iman kalian doakan bahwa kalian ataupun orang tua kalian atau saudara kalian, sahabat kalian yang sedang sakit, kalian doakan dengan iman, pasti akan sembuh. Tapi imannya jangan setengah-setengah ya, dengan penuh hati, keteguhan hati. Aku yakin Tuhan pasti sembuh. Ya, perkatakan sembuh, pasti Tuhan akan sembuhkan. Oke? Nah, sampai di sini dulu yang menjadi tugas kalian tadi yang memang bilang halaman 59 itu kalian isi di buku paket saja. Juga doanya tadi di halaman 60 itu PS-nya. Nah, yang menjadi PR kalian adalah di halaman 61. 61 itu bagian kegiatan pembelajaran. Ini adalah tentang seorang Naaman yang mandi di Sungai Yordan. Kalian kerjakan ya. A, terus B, kalian baca C, D, dan E. Oke, ini saja yang menjadi tugas kalian. Biarlah kiranya pembelajaran hari ini boleh kalian mengerti bahwa saat kalian sakit, iman percaya kalian yang menyembuhkan kalian, bahwa Tuhan Yesuslah yang menjadi penyembuh kita. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini kita berdoa dulu. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau hari ini kami diajarkan bahwa Tuhan Yesus adalah penyembuh kami. Ketika kami sakit Tuhan, bahwa Tuhanlah yang menyembuhkan kami. Tuhan adalah dokter di atas segala dokter ya Bapa. Tuhan, kami akan percaya ketika kami sakit ataupun ketika kami sehat, bahwa kami harus tetap percaya kepada Tuhan Yesus saja ya Bapa. Tuhan, ajar kami anak-anak-mu untuk melakukan firman-Mu, dan kiranya Tuhan firman-Mu ini, pembelajaran hari ini boleh memberkati kami dan menjadi berkat dalam kehidupan kami ya Bapa. Tuhan Yesus, berkatilah anak-anak-Mu, berikan roh kecerdasan, kepintaran, biarlah semangat belajar Tuhan berikan dalam diri mereka, dan kesehatan yang sempurna Tuhan berikan kepada anak-anak kami ya Tuhan. Berkati juga Tuhan kedua orang tua mereka yang bekerja maupun yang mendampingi belajar, kiranya berkat dan sukacita dari surgawi yang melimpah dalam kehidupan keluarga orang tua anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati juga kami guru-guru SDA Sawangan Tuhan, biarlah kesehatan yang sempurna dan setiap materi yang kami berikan kepada anak-anak-Mu boleh menjadi berkat dan membekali mereka Tuhan di dalam masa depan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, tetap semangat, selamat belajar, jangan lupa berdoa dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Bye-bye.